Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah probabilitas dan statistika terapan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang regresi dan korelasi bagian 2. Pada minggu sebelumnya, saya sudah membahas atau telah membahas tentang regresi, bagaimana meramalkan suatu keadaan secara matematis menggunakan rumusan-rumusan regresi. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi. Analisa korelasi. Korelasi ini adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Atau korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa juga secara kausal. Kalau korelasi korelasional ini terjadi jika hubungan yang terjadi tidak menunjukkan sifat sebab akibat. Artinya, sifat hubungan variabel satu dengan yang lainnya tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel sebab akibat. Sedangkan untuk korelasi kausal ini terjadi jika hubungan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat, artinya jika variabel yang satunya merupakan sebab, maka variabel yang lainnya itu akan menjadi akibat. Data penyebab atau yang mempengaruhi ini disebut dengan variabel bebas atau dinotasikan dengan X. Sedangkan untuk data akibat atau yang dipengaruhi ini disebut variabel tak bebas, dikenal diberi notasi Y. Nah, kuat tidaknya hubungan antara X dan Y itu dapat didekati dengan fungsi linear dan diukur dengan suatu nilai yang disebut dengan koefisien korelasi yang dinotasikan dengan R. Jadi keterkaitan kuat tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y ini dapat diukur dengan menggunakan koefisien korelasi R. Nah, nilai koefisien korelasi ini paling kecil itu adalah min 1 dan paling besar itu adalah 1. Jika R sama dengan 1, maka korelasi tersebut disebut dengan korelasi positif kuat. Artinya, bahwa setiap kenaikan nilai pada variabel X akan diikuti dengan kenaikan nilai variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y. Hal ini dapat digambarkan dengan menggunakan grafik linear seperti ini. Kalau R-nya 1. Sedangkan, jika R sama dengan min 1 atau disebut juga dengan korelasi negatif kuat, maka artinya di sini bahwa setiap kenaikan nilai pada variabel X itu akan diikuti dengan penurunan nilai variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan kenaikan variabel Y. Grafik dapat digambarkan seperti ini. Jika R sama dengan min 1. Sedangkan untuk R sama dengan 0, ini artinya tidak terjadi suatu korelasional. Artinya bahwa naik turunnya skor atau nilai suatu variabel tidak mempunyai kaitannya dengan naik turunnya skor atau nilai variabel yang lain. Hal ini hanya dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Jika R-nya sama dengan 0. Nah, korelasi ini dapat diukur, dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu korelasi person product moment. Korelasi person ini dapat dirumuskan dengan R sama dengan N, di mana N ini adalah jumlah banyaknya data atau banyaknya data dikali dengan sigma XY min sigma X kali sigma Y
per akar dari N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat untuk korelasi produk persen produk moment. Nah, jika R koefisien korelasi tersebut lebih besar dari 0,9 dan kurang dari 1 atau R ini sini saya beri petunjuk. Jika R lebih besar dari min 1 dan kurang dari min 0,90, itu artinya hubungan itu sangat kuat. Jika R itu lebih besar dari 0,70 kurang dari 0,9 atau R lebih besar dari min 0,90 kurang dari min 0,70, itu artinya hubungan yang kuat. Nah, di sini jika R lebih besar dari 0,50 dan kurang dari 0,70 atau R itu lebih besar dari 0,70 kurang min 0,50, itu artinya hubungan yang moderat. Dan jika R lebih besar dari 0,30 dan kurang dari 0,50 atau R lebih besar dari min 0,50 dan kurang dari min 0,30, itu artinya hubungan yang lemah. Sedangkan jika R itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 0,30 atau R lebih besar dari min 0,30 dan kurang dari 0,0, artinya hubungan itu sangat lemah. Ini syarat yang harus dipenuhi di dalam korelasi persen product moment. Nah, sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, itu digunakan koefisien determinasi dengan rumus, itu adalah KD, koefisien korelasi, disingkat dengan koefisien determinasi disingkat dengan KD sama dengan R, yaitu koefisien korelasinya dikuadratkan dikali dengan 100%. Kita ambil contoh untuk memahami perhitungan korelasi persen produk moment. Sebuah soal di sini, persentase kenaikan hasil penjualan suatu produk dipengaruhi oleh persentase kenaikan biaya iklan seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Yang ditanyakan adalah, tentukanlah seberapa besar pengaruh biaya iklan terhadap naik turunnya hasil penjualan produk tersebut. Tabelnya sudah tersedia. Langkah yang harus dilakukan di sini, yang pertama adalah kita harus membuat tabel untuk membantu perhitungan. Sama dengan ketika kita menyelesaikan soal di regresi pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kita akan menghitung nilai koefisien korelasinya dengan rumus seperti yang disampaikan tadi. Yang ketiga, kita hitung koefisien determinasinya dengan rumus KD sama dengan R kuadrat dikalikan 100%. Nah, dari sini kita akan menjawab yang pertama, tabel yang ini tadi ya, X dan Y tadi, kita tambahkan, kita buat lagi tabel X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian ada kolom, ditambahkan kolom lagi X, Y. Nah, kita cari nilai X kuadrat, Y2, X, Y kuadrat, X dan kali Y. Supaya mendapatkan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X kali Y. Nah, X kuadrat berarti nilai X ini dikuadratkan. 1 kuadrat itu adalah 1. 4 ini berasal dari 2 kuadrat. 4. 16 ini berasal dari 4 kuadrat. 25
berasal dari 5 kuadrat. Begitu seterusnya. Sehingga X kuadrat ini mempunyai total atau sigma X kuadrat itu adalah 420. Sedangkan Y kuadrat 4 ini berasal dari Y atau nilai 2 kuadrat, kemudian 16 ini 4 kuadrat, 25 ini adalah 5 kuadrat. Dan begitu seterusnya sampai kita total seluruhnya adalah 598, di mana sama dengan sigma Y kuadrat. Sedangkan nilai XY 2 ini merupakan perkalian antara X dan Y. Ya, 1 dikali 2. 8 ini X2, Y4. 4 kali 2 sama dengan 8. 20 ini berasal dari 4 dikali 5. Maka di sini 20. Begitu seterusnya sampai mendapatkan sigma X kali Y atau totalnya itu adalah 499. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan total ini, masing-masing sigmanya, kita masukkan ke dalam rumusan koefisien korelasi. Ya. R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat sigma X kuadrat N kali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Maka dimasukkan, di mana N jumlah datanya itu adalah 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Situ. Kemudian sigma XY. Sigma XY itu adalah 499. Kita masukkan. Dikurangi sigma X. Sigma X adalah 50. Dimasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian sigma Y. Sigma Y adalah 62. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Begitu juga pada rumusan yang di dalam akar. Kita masukkan seperti ini. Lalu, sehingga didapatkan R itu sebesar 0,99. Nah, artinya apa? Koefisien korelasinya di sini berarti R lebih besar dari 0,90 dan kurang dari 1. Artinya di sini memiliki hubungan yang sangat kuat antara X dan Y. Sedangkan selanjutnya koefisien determinasi dari data tersebut kita dapat hitung KD R kuadrat kali 100%, ya, di mana R-nya tadi adalah 0,99, kita kuadratkan kali 100%, maka didapatkan KD adalah 98%. Kesimpulannya, kita dapat mendeskripsikan dari permasalahan soal tadi, yaitu bahwa sumbangan biaya iklan terhadap naik turunnya hasil penjualan itu adalah 98%. Sedangkan sisanya 2% itu disebabkan oleh faktor lainnya seperti harga dan daya beli masyarakat. Nah, itu untuk koefisien person product moment. Selanjutnya ada korelasi rank atau Spearman. Korelasi rank itu disebut juga dengan korelasi Spearman atau korelasi bertingkat, korelasi berjenjang, korelasi berurutan, korelasi berpangkat. Korelasi rank ini berguna untuk mencari hubungan antara dua buah data ordinal. Selain itu juga berguna untuk mencari apakah terdapat kesesuaian antara kedua penilai terhadap objek yang sama. Di sini untuk korelasi rank itu dirumuskan dengan 1 min 6 sigma D ke I kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Nah, di sini untuk DI ini adalah selisih dari pasangan rank ke I
dan N itu adalah banyaknya pasangan rank. Dengan catatan bahwa ring yang disusun dari nilai terendah itu ke nilai tertinggi itu dimulai dari angka 1. Kita ambil contoh. Di sini ada data, carilah koefisien korelasi rank antara rank yang diberikan Amin dan rank yang diberikan Udin dalam menilai merek rokok. Di sini ada data merek rokok mulai dari Kansas sampai Dunhill, kemudian rank Amin yang memberikannya itu adalah sebagai berikut, 8, 3, 9, dan seterusnya. Kemudian Udin memberikan rank 9 sampai 6, dan seterusnya ya. Kemudian di sini selisihnya ya, D1 ini, D ke I ini adalah selisih dari rank Amin dan rank Udin. 8 dikurangi 9 otomatis min 1 ya. D ke I ini adalah selisih tadi ya. Kemudian yang kedua, untuk jarum Amin memberikan ring 3, sedangkan Udin memberikan ring 5. Berarti ada selisih min 2. Lalu untuk sampurna, ring Amin itu memberikan nilai 9, ring Udin itu memberikan nilai 10. Maka untuk D-nya atau selisihnya tadi itu adalah min 1. Begitu juga untuk penilaian terhadap rokok bentul. 2 dan Udin 1. 2 min 1 itu nilainya 1. Nah, dari sini dan seterusnya ya. Dari sini maka akan didapatkan DI kuadrat. Min 1 kuadrat itu hasilnya 1. Min 2 kuadrat itu 4. Min 1 kuadrat itu 1. 1 kuadrat itu adalah 1. Min 1 kuadrat itu 1. 3 kuadrat itu adalah 9. Dan seterusnya. Setelah DI ketemu dan DI kuadrat ini ketemu, tinggal kita memasukkan ke dalam rumus R Spearman, R rank. Sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Maka akan didapatkan DI kuadrat itu adalah 24. Jadi sigma ya di sini totalnya ya. Sigma DI kuadrat itu sama dengan 24. Jumlah total ini ya. Di sini. Jumlah total ini adalah 24. Maka kita masukkan 6 kali 24. Nah, nilai sigma DI kuadrat itu adalah 24. N itu adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Kita tinggal masukkan. Maka di sini akan didapatkan R ring sama dengan 1 min 144 dibagi 10 kali 99. Nah, di sini akan diperoleh ringnya, R ringnya adalah 0,85 untuk kasus korelasi ring. Sekarang contoh 2. Jika X adalah biaya periklanan dalam jutaan rupiah per tahunan ya, dan dia adalah hasil penjualan dalam jutaan rupiah, maka berdasarkan data pada tabel berikut, tentukan koefisien rank antara biaya periklanan dan hasil penjualan. Tentu di sini R ringnya adalah sudah diketahui untuk X, R ringnya sedemikian rupa. Kita cari sekarang DI-nya 0. Ini diperoleh dari rank X dikurangi rank Y 0. Min 2 ini diperoleh dari rank X dikurangi rank Y min 2. Min 1 itu diperoleh dari rank X 5 dikurangi rank Y 6. 5 dikurangi 6 min 1. 0 ini diperoleh dari rank X 2 dikurangi rank Y 2. 0. 2 ini diperoleh dari rank X 7 dikurangi
rank Y 5 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kemudian setelah DI ini diketahui, kita kuadratkan. 0 kuadrat itu nilainya 0. Min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat, dan 4, dan seterusnya. Sehingga di sini didapatkan sigma dari D kuadrat itu sama dengan 12. Nah, setelah tabel bantu ini sudah terisi semua, kita masukkan ke dalam rumus. R-ring sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Ya, kita tinggal masukkan. Sigma DI kuadrat itu adalah 12, kita masukkan di sini. N, banyaknya data, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan ke dalam N. Nah, maka di sini akan didapatkan 0,86 untuk korelasi dari kasus di atas. Yang ketiga, kita akan menghitung korelasi data kualitatif. Nah, korelasi ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antar variabel pada data kualitatif. Koefisien korelasi data kualitatif ini disebut kontingensi koefisien atau CC. Ya, di mana nilai CC sebesar 0, yang berarti tidak ada hubungan. Batas atas CC tergantung dari jumlah baris dan kolom, di mana batas atas CC adalah akar dari R-1 per R. Nah, nilai R itu adalah banyaknya baris atau kolom. Jika baris atau kolomnya tidak sama, maka pilih nilai yang terkecil. Nah, nilai CC ini dihitung dengan rumus CC, koefisien kontingensi, ini adalah akar dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus N. X kuadrat ini diperoleh dari X kuadrat sama dengan sigma dari F IJ min EIJ dalam kurung kuadrat dibagi EIJ. Di mana FIJ ini atau NIJ itu merupakan frekuensi atau banyaknya observasi baris 1 kolom ke J, baris ke I, kolom ke J. Nah, untuk memudahkan, maka kita buat tabel seperti di bawah ini untuk membantu menyelesaikan persoalan dari koefisien kontingensi ini. Ya, di sini I dan J, berarti yang sebelah ini adalah kolom, ini baris ke I dan ini adalah kolom ke J. Jadi satu-satu ini menunjukkan bahwa yang pertama ini adalah I, yang kedua ini adalah J. Ya. 1, 2 ini berarti dia I, ini ke J. Artinya apa? Berarti F ini berada pada, nilai ini berada pada baris ke 1, kolom kedua. Ya, baris di sini ke 1 dan kolom kedua. Begitu juga di sini untuk F yang ini itu berarti dia berada di baris pertama kolom ke-3, F13. Maka hasilnya di sini adalah N1, N2, N3, dan ini total dari N harus sama. Ini dijumlahkan, maka hasilnya di sini total semuanya harus sama. Nah,
di mana EIJ itu adalah NI kali NJ per N, di mana I itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Batas ketentuan CC. Jika nilai CC dengan batas kurang dari 0,50 itu hubungan lemah. Kalau CC antara 0,50 dan 0,75 itu memiliki hubungan sedang. Dan jika CC antara 0,75 dan 0,90 itu hubungan kuat. Jika CC antara 0,90 dan 1 itu hubungan sangat kuat. Jika nilai CC-nya itu 1, maka hubungannya di sini adalah hubungan sempurna. Kita ambil contoh, misalkan di sini, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat di suatu wilayah dengan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut, dilakukan penelitian yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pendapatan masyarakat tinggi, sedang, rendah. Kriminalitas itu sangat tinggi, sering, jarang. Apakah ada korelasinya antara kriminalitas dengan pendapatan masyarakat? Ya, kita hitung sisi untuk mengukur hubungan antara pendapatan masyarakat dan tingkat kriminalitasnya. Nah, langkah pertama, penyelesaiannya uraikan dalam tabel. Ya, tadi pada tabel ini kita masukkan ke tabel CC. Ya, di sini ada ini baris I 1, 2, 3, barisnya ada 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3, ini yang atas ini adalah kolom. Ini J, ini I. Ya. Kolom pertama itu 196. Kita lihat di sini. 196. Ya. Kemudian kolom kedua, baris pertama nilainya 4. Ya, 1. Di sini kolom kedua, baris pertama 4, kolom ketiga atau J, baris pertama I itu adalah 20, atau ini adalah data FIJ-nya ya. Kemudian di sini N1-nya sama dengan 25. 25 ini berasal dari 20 ditambah 4 ditambah 1. Jadi N1-nya itu sama dengan 25. Kemudian di sini untuk kolom pertama yaitu J dengan I kedua itu adalah 9. Lalu di sini kolom pertama dengan baris ketiga itu 16. Maka nilai N1-nya itu adalah 26. 1, 9, dan 16. Itu totalnya 26. Sekarang kita lihat pada J kedua atau kolom kedua. Kita lanjutkan. J kedua, baris kedua, itu nilainya 7. J ketiga, baris kedua, ya, itu adalah nilainya 10. Kemudian J kedua, baris ketiga, itu 12. J ketiga, dan ini totalnya ya, 9, 7, 10, itu totalnya 26. Ini totalnya untuk kolom J kedua ini 23. Kemudian di sini 3 ya, kolom ke J ketiga dan baris ketiga atau F 33 itu adalah 3. Maka didapatkan N3 ya, itu adalah 31. N pada baris ketiga, ini artinya itu adalah 31, dan N pada kolom ketiga itu adalah 33. Maka totalnya di sini adalah 82. Ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Maka totalnya semuanya adalah 82. Kemudian setelah seperti ini, dibuat tabel seperti ini, kita hitung nilai EIJ.
FIJ-nya sudah diketahui, kita hitung nilai EIJ. EIJ itu adalah pertama untuk E11. E11 berarti letaknya di sini. E11 sama dengan N1 kali N1 per N. Berarti yang dimasukkan di rumusan ini adalah N1 dikali N1 pada kolom dibagi N total. Maka E11 ini yang di sini itu hasilnya adalah 7,93. Untuk E12 berarti E yang berada pada baris ke-1 kolom kedua, E12 berarti yang ada di sini. Ini adalah N1 baris ya, 25 ini dan dikalikan N2. N2 berarti 23 dibagi dengan N total 82. Maka hasilnya di sini adalah 7,01. Begitu juga dengan E13. 13 berarti letaknya di sini. E13. Maka akan dihasilkan N1-nya itu adalah 25 baris dan N3-nya ini terletak pada 33. Nilainya adalah 33. Dibagi dengan total. N total 82. Maka dihasilkan 10,06. Kemudian E21. E21 berarti E yang terletak pada baris kedua kolom ke-1 di sini. Artinya di sini N2 baris ya, berarti 26 dikali N1 di sini 26. Jadi 26 dikali 26 dibagi 82 total ini. Maka dihasilkan 8,24. Begitu seterusnya. Setiap baris dan kolom dicari EIJ-nya. 1, E21 dan seterusnya sampai terpenuhi ya. Jadi di sini E22, di sini E23, kemudian di sini E31, E32 dan di sini E33. Kita cari ya di sini kita masukkan data-data E tadi. E11, E11 itu 739, E12 itu 701, E13 itu adalah 10,06, E21 itu adalah 824, E22 itu adalah sama dengan 7,29, E23 itu adalah 10,46. Kemudian kita cari E31 itu adalah 9,83. Dimasukkan rumusnya N3 dikali N1 per N. Jadi di sini E31 9,83. Lalu E32 itu sebesar 8,70. Kemudian E33 itu sebesar 12,48. Kemudian setelah kita susun kembali di dalam tabel seperti ini, kita hitung nilai X kuadratnya. X kuadrat itu sama dengan sigma dari Fij min Eij kuadrat per Eij. Kita lihat ya. Ij 11, 12, 13, 21 ya, 11, 12, 13, 21 pada baris 1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom ketiga, baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga dan seterusnya.
Kemudian Fij-nya adalah 1. Untuk baris 1 ke 1 itu adalah 1. Ya, kita masukkan nilai-nilai Fij-nya. Ini adalah Fij. Ya, Fij ini pada 1,1, ini 1,2, ini 1,3, dan seterusnya. Ini adalah nilai Fij. Ini Fij sampai seterusnya. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Fij 1, 4, 20. Fij pada baris kedua kolom ke-1 itu 9. Baris kedua kolom kedua 7. Baris kedua kolom ketiga 10. Baris ketiga kolom ke-1 16, dan seterusnya. Kemudian Eij nilainya kita masukkan di sini. Maka akan didapatkan di sini Fij min Eij kuadrat. Jadi totalnya 1, ya, ini yang harus diisikan di sini adalah 1 dikurangi 7 min 93, kemudian dikuadratkan. Ya. Kemudian di sini 4 dikurangi 7,01, ya, dikuadratkan itu sama dengan 9,06. Itu juga seterusnya. Kemudian Fij min Eij kuadrat per Eij. Berarti artinya nilai ini, nilai pada kolom ini, ya, 48,02 itu dibagi, nilai ini berasal dari kolom ini, yaitu 48,02 dibagi Eij. Eij-nya adalah 7,93 sama dengan 6,06. Begitu juga untuk mencari ini, ya, nilai 1,29 ini itu berasal dari Fij min Eij, yaitu data ini, ya, 9,06 dibagi dengan Eij-nya 7,01 sama dengan 1,29. Begitu seterusnya di sini untuk kolom ini. Sampai yang terakhir 7,2. Maka didapatkan hasil X kuadratnya itu adalah 29,59. Nah, setelah didapatkan nilai ini, kita akan menghitung nilai CC. Nilai CC, ya, itu sama dengan akar dari X kuadrat per X kuadrat plus 1 plus N. Maka ini akan sama dengan, ya, sini CC itu sama dengan akar dari di sini, ya, X kuadratnya adalah 29,59 dibagi dengan 29 X kuadrat itu adalah 29,59 ditambah dengan N. N-nya adalah berapa ini N-nya? N-nya adalah 82 tadi. 82. Maka di sini akan didapatkan akar dari 29,59 dibagi 29,59 dijumlahkan 82. Maka hasilnya adalah untuk CC itu 0,51. Nah, itu nilai CC-nya. Nah, kesimpulannya di sini, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Ya, 3
Berarti R-nya itu adalah sama dengan 3. Maka batas CC-nya itu adalah akar dari 3 min 1 per 3 sama dengan 0,82. Perbandingan CC dengan batas CC itu sama dengan 0,51 per 0,82 sama dengan 0,62. Karena nilai perbandingan CC dengan batas CC antara 0,5, 0,50 dan 0,75, maka hubungan atau korelasi antara tingkat pendapatan masyarakat di suatu wilayah dengan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut bisa dikatakan sedang atau cukup. Nah, ini kesimpulan dari contoh yang tadi. Demikian perkuliahan kali ini, materi korelasi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Ya. Dan saya ucapkan selamat belajar dan saya akhiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.